Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu di pertemuan ketiga ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai aturan peluang. Yang harus kita pahami dalam peluang itu yang pertama itu adalah bahwa nilai peluang itu dia tidak melebihi dari satu atau nilai itu berkisar 0 sampai 1 ya. Nah, kenapa kita mempelajari peluang ini? Ini karena banyak sekali kejadian yang sulit kita ketahui dengan pasti ya. Berapa suatu kejadian itu akan terjadi. Nah, sehingga kita itu carilah berapa peluangnya. Di dalam statistika, fakta-fakta tersebut digunakan untuk mengukur derajat kepastian. Jadi, atau keyakinan yang kita sebut dengan probabilitas yang biasanya juga dilambangkan dengan huruf P kapital. Di dalam peluang itu juga kita mengenal dengan istilah ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan. Jadi total semuanya ya. Itulah ruang sampel yang biasanya kita namakan dengan S kapital. Dan anggota-anggotanya itu juga disebut dengan titik sampel. Jadi titik sampelnya itu misalnya kita melempar koin gitu ya. Nah itu kan berarti misalnya dia ada dua sisi. Satu koin itu kan dua sisi, berarti ruang sampelnya itu ada dua. Nah titik sampelnya itu apa? Gambar dan angka. Jadi titik sampelnya itu anggotanya itu, sedangkan ruang sampelnya itu adalah total kejadian seluruhannya. Nah, selanjutnya itu adalah kejadian. Kejadian ini apa? Adalah hasil yang muncul atau terjadi. Jadi misalnya kejadiannya itu apa? Munculnya gambar. Kalau kita melempar koin, munculnya angka, itu adalah kejadian. Jadi dari kumpulan kejadian-kejadian itulah yang disebut dengan ruang sampel. Jadi seluruh kejadian itu adalah ruang sampel. Nah, sementara kejadiannya itu sendiri, anggota kejadian itu adalah disebut dengan titik sampel. Jadi kalau misalnya langsung ke contoh soalnya ya, nanti misalnya kita itu ada kejadian A itu sebanyak M. Kejadian A itu sebanyak M dan ruang sampelnya itu sebanyak M, maka peluang A-nya itu adalah total kejadian A dibagi dengan total seluruh kejadian, itu sama dengan M per N. Langsung contoh, misalnya kita melempar satu koin ya, berarti itu total ruang sampahnya itu ada sebanyak 2, yaitu gambar dan angka. Jadi karena dia dua sisi, jadi kalau kita melempar satu koin itu kan ada dua sisi, berarti dia ruang sampahnya itu 2, NS-nya itu 2, atau misalnya kalau di sini kita namakan dengan ini N-nya itu 2 ya. Nah, misalnya yang ditanya itu berapa peluang munculnya angka, berarti itu kejadian angka. Kejadian angkanya ada berapa? Kalau kita sekali melempar koin, kejadian angkanya itu ada 1, berarti peluang munculnya angka itu adalah 1 per 2 atau 0,5 ya, atau 50%, jadi setengahnya. Bagaimana kalau misalnya kita dengan contoh 2 koin atau 5 koin, berarti itu ruang sampelnya berapa? Kalau dia 2, ruang sampelnya itu adalah banyaknya sisi pangkat banyaknya benda. Jadi kalau misalnya koin itu kan ada 2 sisi, berarti kalau dia 2 koin itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau dia 3 koin berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, untuk memudahkan kita dalam menjawab mengetahui ruang sampel itu juga bisa kita definisikan, kita uraikan ya.
Jadi misalnya ini uang logam 1 itu kan ada dua sisi gambar angka. Uang logam 2 itu ada dua sisi juga gambar angka. Berarti kemungkinan kejadian yang pertama itu bisa aja yang muncul itu gambar-gambar, ya. Jadi uang logam 1 gambar, uang logam 2 gambar. Terus bisa juga uang satunya angka, uang 2-nya gambar. Jadi angka gambar. Bisa juga ini uang logam satunya itu gambar, uang logam 2-nya itu angka, berarti gambar angka. Juga bisa uang 1 sama uang 2 itu sama-sama angka. Inilah berarti ada empat. Ini semuanya itu adalah seluruh kejadian. Ini ruang sampelnya, semuanya ada 4. Titik sampelnya itu apa? Gambar-gambar gitu ya. Angka gambar, gambar angka, angka angka. Jadi kalau di sini tanya berapa ruang sampelnya, berarti ruang sampelnya itu ada 4. Bila kejadian menyatakan kejadian munculnya sisi-sisi yang sama dari dua uang logam, berarti intinya itu adalah kejadian yang sisinya sama. Di sini juga berarti yang mana yang sama? Ini berarti gambar-gambar ya, kejadian yang sama. Angka, angka. Ada berapa? Ada dua. Jadi kalau berapa kejadian munculnya sisi yang sama itu ada dua kejadiannya ya. Kalau tanya berapa peluang kejadian munculnya sisi sama itu berarti dua kejadian dibagi dengan seluruh kejadian yang muncul. 2/4 berarti setengah. Nah, ini juga ada contoh lain misalnya ini kalau kartu ya, itu kan kartu itu ada 52 ya. Satu jenisnya itu ada 13, jadi dia ada 4 jenis ya. Kartu bersih itu ada 4 jenis, jadi dia ada keriting, lapis, ada daun, ada hati ya. Skop hati. Jadi di sini kalau hatinya itu berarti kan dia ada 13 ya. Queen, Jack, King ya, ditambah dengan A sampai 10. Jadi ada 13. Jadi kalau ditanya berapa peluang terampilnya hati, berarti kan kejadian hatinya ada 13. Seluruh kejadiannya itu kan ada 52, seluruh kartunya ada 52. Berarti peluang terambilnya hati itu adalah 13/52 atau dengan samanya dengan 1/4. Ini lanjut. Ini kalau contoh kita itu dadu ya. Dadu itu kan ada 6 sisi. Jadi kalau kita melempar satu dadu itu berarti ruang sampelnya itu ada 6. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita melempar satu dadu, itu ruang sampelnya itu ada 6. Kalau dia 2 dadu berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Apa aja itu kemungkinannya itu bisa aja kan jadi dibikin seperti koin tadi ya, ini bisa aja 1 sampai 6, ini 1 sampai 6. Jadi ini 1 jadi dadu 1 dadu 2 1 gitu ya, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Terus di sini 21 22 23 24 sampai seterusnya sampai dia nanti 6 ya. Berarti ruang sampelnya itu ada 36. Nah, ini yang pertanyaan keduanya itu bila A itu adalah kejadian dua dadu dengan muka sama, tentukan peluang A. Jadi ini muncul 2 dadu dengan muka sama. Muka sama itu berarti apa? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 berarti ada 6 ya. Berarti kejadian munculnya dadu dengan muka sama itu ada 6. Berarti peluangnya itu berapa? 6/36 sama dengan 1/6. Nah, itu kalau misalnya kita muncul 2 dadu dengan muka sama. Ini satu contoh lagi yang C ya. Ini bila B menyatakan kejadian munculnya jumlah muka 2 dadu kurang dari 5. Jadi ini jumlahnya. Ya. Jadi nanti kalian buat dulu tabel
ruang sampelnya ya. Jadi mungkin biar lebih mudah itu misalnya 11, 12, 13 itu ya sampai selesai 36 itu. Nah, nanti ini dilihat munculnya jumlah muka dua dadu kurang dari 5. Jadi ini yang totalnya itu kurang dari 5 kalau dijumlahkan. Jadi bisa 11, 12, 13, 14 bisa enggak? 14 enggak bisa karena ini kurang dari 5. 14 kan jumlahnya udah 5. Jadi 11, 12, 13, terus 21, 22. Terus 31. Jadi ada berapa? Ada 6 ya. Berarti 6 per 36 lagi. Sama dengan 1/6. Ini yang bagian C. Nanti coba kalian coba sendiri ya. Ini munculnya jumlah muka dua dadu lebih dari sama dengan 7 ya. Jadi lebih dari sama dengan 7. Kalian coba untuk sebagai latihannya ya. Yang bagi yang bingung itu nanti bisa nanya via WA ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.